ada, mana ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan sebet, buge doruan tua, raya bahagia. Selamat datang di podcast kami, Harya. Santai tapi serius, kalau ada, mana ada. Hari ini, rakan sebet semuanya, kita kehadiran tamu spesial adalah sosok pemuda Dwi Putra Dharma, warga Kampung Mulia Jadi, Kecamatan Silihnara. Dia ini adalah pemuda yang sempat tersesat di Kamboja. Hari ini akan kita minta kesaksian beliau selama berada di luar negeri. Kita sudah bersama Bung Dwi. Selamat datang di podcast kami, Harya. Terima kasih buat Pak Karmiadi yang telah mengundang saya pada podcast hari ini. Baik, sama-sama Bung Dwi. Baik, rekan sahabat semuanya, diskusi kita ini sangat menarik tentunya karena beliau ini sudah masuk dalam kurikulum PT-nya, pernah berangkat ke luar negeri. Bung Dwi, saat itu pertama kali Anda mendapat tawaran ke Kamboja, bagaimana Bung Dwi? Apakah melalui pesan WhatsApp atau memang ada rekan kerja mungkin yang Anda hubungi saat itu? Nah, jadi waktu saya sebelum berangkat ke Kamboja, saya ditawari kerja. Saya ditawari kerja dan tempat kerja itu di Batam. Oleh teman saya. Jadi teman saya ini rupanya posisinya di Kamboja. Jadi saya kena tipu lah sama teman saya ini. Jadi saya percaya bahwasanya dia itu berada di Batam. Dan saya mengikuti arahan dia waktu saya disuruh pergi ke Batam. Saya ikutin apa kata dia, kemana tujuannya. Saya ikutin arahan dia, kemana saja yang harus saya tuju. Saya ikutin arahan dia, soalnya dia yang biayai saya. Jadi saya ikutin. Dan saya dibiayai oleh dia, penginapan, makanan begitu. Iya. Jadi saya mengikuti apa kata dia. Padahal dia itu sebetulnya di negara Kamboja. Dia bukan di Batam. Iya. Awalnya itu Anda berkomunikasi dengan seseorang atau melalui sambungan WhatsApp mungkin, telepon? Saya melalui WhatsApp. Pertama kali berhubungan sama dia melalui WhatsApp. Karena dia teman saya. Apa yang dia katakan saat itu? Jadi dia berkata kepada saya, gimana kamu mau gak kerja sama saya ke Batam? Kerja apa saya bilang? Kerja di bagian sawit. Oh boleh, saya mau. Iya. Gitu ceritanya. Awalnya ditawarin kerja di kebun sawit. Iya. Tapi Anda belum tahu? Saya belum tahu. Jadi waktu dia membuktikan bahwasanya dia itu berada di kebun sawit, di situ saya percaya bahwasanya dia betulan kerja di sawit itu. Jadi saya tertarik buat kerja ke sana. Iya. Terus Anda nggak ada pikir-pikir panjang begitu ketika mau berangkat ke Batam atau minta restu orang tua atau apa begitu? Nggak ada, soalnya saya agak jauh juga sama orang tua, jarang ketemu orang tua gitu. Jadi saya inisiatif sendiri buat pergi merantau, Dan karena daerahnya masih daerah Indonesia, saya mau. Iya. Dan ternyata saya telah ditipu sama teman saya sendiri. Iya. Berarti waktu itu Anda tidak terpikir bahwa itu adalah sebuah penipuan gitu? Tidak. Langsung meyakini gitu ya? Iya, saya langsung meyakini bahwasanya dia benar-benar teman, soalnya dia teman saya, jadi saya meyakini bahwasanya dia tidak akan menipu saya. Tidak mungkin berkhianat gitu ya? Iya. Terus Anda berpikir saat itu ingin membahagiakan keluarga, rasa-rasanya cocok nih kegiatan ini di Batam gitu ya? Iya. Saya merasa kerja di Batam gitu lumayan kan gajinya, lumayan. Dia bilang gajinya sekian. Jadi saya tertarik. Iya. Istilahnya kalau saya kerja tidak lama pun di Batam, saya bisa bawa hasil. Iya. Jadi dari situ saya mulai tertarik buat pergi ke Batam. Anda anak keberapa, Bung Dwi? Anak kedua dari 4 bersaudara. Berarti tahun ini umur 21 tahun ya? 21 tahun. Waktu Anda berangkat ke, ini kan awalnya di Batam dulu nih. Waktu Anda berangkat ke Batam itu menggunakan apa? Jadi saya nggak sempat ke Batam. Iya. Saya disuruh teman saya dari daerah Dumai, bagian Medan. Suruh berangkat ke Malaysia. Dan saya mengira pergi ke Malaysia langsung
ke Batam. Mm-mm. Jadi saya tidak mengira bahwasanya dari Malaysia itu ke Kamboja. Dari sini ke Medannya menggunakan apa? Menggunakan mobil. Mobil bus gitu ya? Mobil bus Sampai di Medan nginap sehari, Mm-mm. pergi ke Dumai untuk buat paspor kata dia. Iya. Buat paspornya di Dumai. Jadi saya pergi lagi naik mobil, Mm-mm. sewa mobil sampai ke Dumai, nginap 1 hari untuk buat paspor. Mm-mm. Setelah buat paspor, baru saya disuruh ke Malaysia Iya. naik kapal. Mm-mm. Setelah di Malaysia, baru saya pikir dari Malaysia baru ke Batam. Mm-mm. Ternyata enggak. Iya. Itu yang saya rasakan. Jadi saya tidak tahu, soalnya saya nggak pernah pergi. Enggak, ini perdana berarti, Ini perjalanan perdana. ke luar negeri perdana. Jadi saya kira pas di Malaysia, saya kira akan ke Batam. Mm-mm. Ternyata salah. Rupanya saya dibawa sama 2 orang. Mm-mm. Itu jam 3 malam, saya dibangunin dari tempat tidur saya disuruh pergi. Mm-mm. Disuruh ikut mereka pergi ke bandara. Dan di situ saya pikir, oh ini berangkat ke Batam ini, berarti besok sampai ke Batam. Ya. Ternyata salah, rupanya besoknya sampainya di Kamboja. Itu menggunakan Menggunakan pesawat. dari Dumai ke apa tadi? Dari Menggunakan Dumai ke Malaysia menggunakan kapal. kapal laut. Kapal laut. Itu Anda sendiri, berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Terus yang mendampingi, yang menuntun Anda? Dari ini ada agent dari Agent, teman saya. agent teman yang menghubungi Ya, lewat WhatsApp jadi dia tadi. mengarahkan saya melalui WhatsApp. Oh, Diarahkan saya, kamu kayak gini. Nanti kalau udah sampai di pelabuhan Malaysia, kamu kayak gini. Cara ngomongnya biar nggak banyak tanya. iya. Saya disuruh bilang sama pelabuhan di Malaysia, dia suruh bilang gini, kamu bilang transit 1 hari di Malaysia. Oh iyalah, karena saya mau berangkat ke Batam, pastilah 1 hari aja untuk transit ke Batam. Ternyata salah. Anda sudah mengetahui bahwa di Malaysia itu Anda tidak akan langsung ke Batam gitu? Jadi Sebelumnya? saya belum mengetahui. Saya kira memang betul-betul akan berangkat ke Batam. Pas Iya. di Malaysia, oh ini bakal berangkat ke Batam nih besok. Saya meyakini itu. Jadi saya tidak tahu. Rupanya saya setelah pagi dari Malaysia naik pesawat, paginya saya sudah berada di Kamboja. Kamboja. Terus ke pengurus apa? Izin keberangkatan, paspor? Itu Bagaimana? ada agent yang bawa, kan ada 2 orang yang bawa Iya. saya dari penginapan ke bandara sampai ke Kamboja. Ada 2 orang. Sudah difasilitasi. Sudah difasilitasi. 2 orang itu dikawal sama 2 orang ini. 2 orang itu kepercayaan yang nelpon tadi. Iya. Anda tidak ada kecurigaan tentang Tidak. 2 orang itu? Nggak ada kecurigaan sama sekali Mas Ian. Karena soalnya saya masih setengah sadar di Malaysia. Karena jam 3 pagi kan masih ngantuk, setengah sadar. Jadi saya ikut aja apa arahan orang ini. Karena saya percaya teman saya tidak akan mengkhianati saya. Jadi saya mengikuti apa kata orang itu. Saya ikutilah. Jadi pas di pesawat pun saya tidur gitu. Tidur pagi-pagi tiba-tiba udah di negara Kamboja. Sampai di negara Kamboja. Oh gitu. Pas keluar dari pesawat pun saya belum tahu bahasanya itu negara Kamboja. Pas udah di daerah-daerah yang orang ramai itu, baru saya tahu bahasanya itu negara Kamboja. Dari mana Anda tahu? Apakah ada tulisan? Tulisannya negaranya udah tulisannya Kamboja. Welcome to Kamboja. Kamboja. Terus pikiran Anda waktu sampai ke Kamboja? Itu saya benar-benar shock. Jadi saya di bandara itu sangat ketakutan. Iya. Dan saya melawan sama sempat melawan sama dua orang yang bawa saya tadi. Saya sempat melawan sama mereka. Jadi saya karena mereka badannya besar, jadi saya tidak berani sendirian. Jadi saya melapor sama security yang ada di bandara. Iya. Jadi saya lapor sama mereka. Saya menggunakan translate pakai bahasa Indonesia. Saya minta tolong sama security itu buat ambilin paspor saya yang udah diambil, tas-tas saya, barang-barang saya yang sama mereka saya suruh ambil. Jadi pas waktu itu udah saya bilang begitu, jadi orang security cepat tanggapannya. Jadi orang itu menahan 2 orang itu, ditahan 2 orang itu, dan diambil barang-barang saya, dikasih sama saya, dan saya disuruh pergi. Disuruh pergi keluar dari bandara. Jadi mereka yang 2 itu ditahan di bandara itu. Jadi saya panik pas keluar bandara.
Pas Iya. keluar bandara, saya panik. Saya hubungi teman saya, itu posisi saya udah nangis itu, Mm-mm. udah ketakutan. Saya telepon teman saya, kamu gimana? Ini saya tiba-tiba udah di Kamboja ini. Kamu di mana sekarang? Kenapa saya udah sampai di Kamboja? Mm-mm. Kayak mana ini? Aku pengen pulang kalau kayak gini. Nggak mau aku di Kamboja. Kamu Iya. ikutin dulu. Aku di sini juga, kata dia. Dia bilang dia di Kamboja Dia, juga. dia juga di sini. Kamu ikutin aja ini biar aku pesankan taksi. Iya. Jadi saya ikutlah bareng mereka. Bareng ini tadi naik taksi sama Taksi yang dikirim. dipesan kawan tadi. Mm-mm. Jadi saya dibawa ke perusahaan. Mm-mm. Perusahaan itu lupa saya namanya. Dibawa ke perusahaan itu gedung-gedungnya besar-besar. Iya. Jadi saya sempat jumpa dengan kawan saya. Mm-mm. Jumpa dengan kawan saya, tapi tidak lama. Kawan yang nelpon tadi. Iya. Kawan yang ngasih kerjaan sama saya. Saya ngobrol sama dia paling ada 2 menit. Nggak sempat saya meluapkan emosi sama dia. Iya. Itu cerita apa sama kawan tadi? Kenapa kamu bawa saya ke sini? Saya nggak percaya kamu bisa bawa aku ke sini. Kenapa kamu berani bohongin aku? Kamu kawan padahal udah aku percaya. Iya. Tapi kenapa kamu bohongin sama aku? Sampai situ cuman kami ngobrol. Dan dia disuruh masuk sama bos dia. Dia nggak sempat menjawab. Dia sempat menjawab, udah kamu ikutin aja kalau mau punya uang, kata dia. Itu sempat dia jawab. Sempat dia jawab kayak gitu. Dan setelah itu dia disuruh sama bos dia, suruh masuk. Udah kau ikutin aja sama bos itu, kata kawan tadi. Ikutin aja kata bos itu. Saya bingung. Saya harus percaya lagi atau tidak? Iya. Soalnya penjaganya pun bawa alat semua. Penjaga di setiap pintunya pasti ada penjaga. Iya. Setelah itu saya ikutlah bos itu tadi. Bos itu tadi dia cerita sama saya, kamu tahu nggak kerja di sini apa? Saya nggak tahu ini kerjanya apa. Jadi dijelaskan secara singkat, di sini kerjanya judi. Oh, judi online itu. Admin judol. Loh, saya kata teman saya kerja sawit, Pak. Saya bilang, saya nggak tahu kerja ini. Kamu nanti dikasih waktu untuk belajar, kata dia. Ya, tapi saya nggak mau nih, Pak. Gimana tuh? Kalau nggak mau kamu disiksa. Kamu disiksa pasti. Kalau nggak mau ikut kerjaan kami, kamu pasti disiksa, kata dia. Di situ saya takut, jadi saya ikut. Jadi saya dibawa sama dia, ketemu bos sama yang lain. Yang ada 1 hari saya nginap di perusahaan dia. Dibawa saya ke perusahaan dia. Jadi bosnya ini ngomong sama dia pakai bahasa Cina lah, entah bahasa apa. Dia ngomong kayak itu. Terus bos yang satu lagi tadi tidak ngomong apa-apa. Ayo pergi, kata dia. Pergi. Saya ikut. Nggak mau saya harus ikut. Kalau nggak pasti saya disiksa di tempat itu. Karena udah diancam duluan. Pertama udah diancam. Saya mau tidak mau harus ikut. Jadi saya ikut dan dibawa ke perusahaan dia yang lain. Sekitaran 30 menit dari tempat teman saya tadi. Sekitaran 30 menit dibawa. Dan waktu sampai ke perusahaan, itu barang-barang saya diambil sama penjaga. Paspor saya diambil, handphone saya diambil, saya tidak megang apa-apa lagi. Cuman baju pun itu diperiksa semua. Diperiksa, nggak ada yang nggak diperiksa. Setelah masuk ke dalam perusahaan, ada orang yang ngomong yang udah kerja di situ. Saya terkejut melihat komputer begitu banyak. Yah, kerja apa mereka ini komputernya sampai 1 orang 2 kayak gitu. Jadi ada orang ngomong, ya kenapa ada orang baru lagi yang masuk ke sini, sial kata dia. Jadi saya shock, kenapa kayak gitu. Jadi saya ikutin lah arahan mereka karena saya masih awam. Saya ikutin duluan. Habis itu saya dikasih komputer. Barang-barang saya udah ditumpahin, udah diperiksa, semua udah diambil, handphone, paspor, barang-barang yang penting udah diambil semua. Jadi saya langsung dikasih komputer. Disuruh tes typing. Disuruh tes typing. Saya kan belum pernah megang komputer nih. Belum pernah pegang komputer. Jadi saya belum tahu gimana cara mengoperasikannya.
Jadi diajari sama ada di situ yang naruh komputer itu, ini kayak gini ngidupinnya, ini kayak gini. Saya disuruh tes typing. Pertama tes typing saya cuma 8 karena belum bisa mengetik. Skornya 8. Skornya cuma 8. Seharusnya Orang tuh ngomong, kamu tes typing harus sampai 30. angka 30. Harus angka 30 ke atas. Di bawah 30 nggak bisa. Nanti kamu disiksa sama orang ini katanya. Walah, di situ saya shock. Saya serius. Kayak mana caranya biar cepet. Saya lihat teman saya, mereka ini memang cepet ngetiknya. Karena udah lama mungkin kan. Jadi saya disuruh belajar tes typing. Waktu saya ngetik, ada orang yang kena panggil gitu. Dipukuli depan saya. Itu karena apa? Gak tahu kesalahannya apa. Dipukuli aja kayak gitu. Dipanggil, entah apa kesalahannya, dipukuli. Dia belum parah dipukulinya, cuma dipukul beberapa kali, langsung suruh duduk lagi, suruh kerja lagi. Gak berapa lama lagi, dipanggil lagi orang lain, dipukulin, suruh kerja lagi. Waktu itu sekitaran jam 4 atau jam 3 gitu saya sampai ke kantor itu. Sore. Jadi saya tes typing meningkat, ada ke 18 gitu. Saya istirahat sebentar. Jadi ada orang baru yang masuk. Terus ada yang ngomong barusan tadi, dia ngomong sial hari ini katanya. Walah, kenapa rupanya hari ini? Rupanya orang yang baru sampai tadi dipukuli. Oh itu. Baru sampai rupanya dia. Dia baru sampai situ, orang lain pun gak kenal dia, dipukuli, disetrum sampai pingsan. Tanpa alasan ya? Dipukuli. Tanpa alasan. Tanpa alasan dipukuli. Gak tahu kami kenapa dipukuli. Dipukuli depan saya. Jadi saya shock. Saya sangat takutan waktu itu. Saya nggak tahu mau ngapain lagi. Setelah itu waktu istirahat udah tutup, nggak ada lagi nih tes. Nggak ada lagi tes. Itu berapa jam? Waktu untuk tesnya berapa jam? Waktu tesnya itu dari pertama saya sampai dari jam 3 sore. Dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Itu tes. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Itu ada dikasih makan mungkin apa? Ada sekali. Ya. Jam 10 malam. 10 malam. Jam 10 malam dikasih makan sekali. Terus habis jam 12 malam? Istirahat. Ada langsung, apa campnya di situ? Ada di atas tempat itu tadi, komputer tadi, ada lantai 2, lantai 3, itu tempat ininya, kamar untuk pekerja. Banyak berarti pekerja? Banyak. Rata-rata dari Indonesia? Semua dari Indonesia. Mereka berkomunikasi bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Begitu tahu semua orang Indonesia bagaimana menurut Dwi? Jadi waktu saya tahu orang Indonesia, jadi saya bisa nyari tahu ini kenapa kayak gini kalian ngomong. Kenapa pas saya sampai, kenapa kalian bilang sial. Rupanya sehari sebelum saya sampai, ada satu orang Indonesia juga yang disiksa sampai nyawanya hilang. Dia baru sampai? Dia udah kerja beberapa hari, tapi nggak ada peningkatan. Disiksa sampai mati. Itu kerjanya apa? Itu kerjanya mereka scam lob. Scam lob berarti penipuan cinta. Penipuan cinta. Ya. Mekanisme penipuannya kayak mana? Ada diceritakan? Jadi waktu ngetik itu ada dikasih kertas gitu. Jadi yang harus kita kerjakan waktu kerja nanti. Iya. Pertama kita harus memilih karakter diri sendiri. Seperti kita itu harus kaya, suka olahraga, terus penyayang, tapi tidak ada waktu. Itu yang harus kita punya. Jadi saya kan belum sampai sana. Saya masih 1 hari di sana. Tapi ada diceritakan begitu? Ada diceritakan. Jadi setelah itu kita harus memilih orang Cina. Orang Cina yang kedua. Setelah kita membuat karakter sendiri, kita harus memilih. Bahasanya kita akan memilih perempuan yang kita pilih itu orang Cina. Dan kita pun harus orang Cina. Oh, jadi seolah-olah kita orang Cina nih? Iya, seolah-olah menggoda yang lain tadi? Menggoda orang Cina itu sendiri. Orang Cina. Jadi setelah itu, sampai situ pembelajaran saya Mas ya. Itu lewat Facebook? Lewat Scamlob tadi lewat aplikasi apa? Lewat aplikasi Facebook. Facebook. Setelah itu WA. Setelah WA baru melalui Telegram. Oh iya. Terus setelah jam 12 malam?
Jadi Apakah langsung tidur? enggak. Jadi saya kan masih ketakutan tuh. Saya harus nyari tahu kenapa saya dikatain begitu sama mereka, kenapa saya harus sial. Saya cerita-cerita sama mereka. Jadi saya telusuri kayak itu. Kenapa perusahaan ini mau mukul-mukul orang? Ternyata perusahaannya memang seperti itu. Perusahaan gelap. Perusahaan gelap. Perusahaan tempat penyiksaan. Hmm. Jadi saya sama teman-teman yang ada di ruangan kami sekitaran ada 6 orang kami, 6 satu orang. ruangan. 6 orang. Dalam ruangan itu saya ngomong, kalian nggak ada rencana kabur nggak? Jadi mereka jawab, kami udah lama pengen kabur, tapi nggak ada yang berani Mas Yan. Terus saya bilang, ya udah yuk besok kita kabur aja. Aku nggak berani sini kalau kalian cerita kayak gitu. Aku aja pun udah depan mata lihat orang disetrum kayak gitu. Itu sama yang 6 orang tadi. Iya, sama 6 orang bercerita. tadi. Ya udah yuk kita ajak teman-teman yang lain buat kabur gitu. Dan mereka pun mau ajak yang lain. Rencana kami sekitaran 50 orang yang mau kabur. 50 orang. Sekitar 50 orang. Jadi kami berencana pagi-pagi hari kami mau kabur. Jadi rupanya pagi-pagi hari itu ada yang udah mengetahui ke lokasi tempat itu. Kata dia kalau pagi-pagi nggak bisa. Gerbang dikunci total. Digembok. Nggak bisa kita kabur. Paling agak-agak udah jam-jam kerja itu gerbang bakalan ada yang dibuka gitu. Ada tamu keluar masuk pasti bakal dibuka, kata kawan itu tadi. Jadi ya udah besok agak siang lah. Jadi pas jam makan pagi kami ngumpul depan depan kantin. Jadi tempat makannya udah disediain sama mereka. Oh, ada kantinnya. Bukan di bangunan itu. Jadi kami berkumpul di depan tempat itu tanpa aba-aba. Karena kami udah setuju semua, rupanya banyak yang pengen ikut melarikan diri. Ada sekitar 150 orang lebih. Sekitar 150 orangan. Jadi udah ngumpul gini, tanpa aba-aba, kami langsung lari ke depan gerbang. Berarti ruangan kalian tidak berkunci? Tidak berkunci. Gerbang, jadi sekeliling bangunan ini tadi, udah di tembok, udah di tembok tinggi, udah dikawat, berduri. Jadi cuma ada satu jalan keluar masuk ke daerah itu tadi. Jadi kami tanpa aba-aba langsung kami menyerang gerbang itu. Iya, gerbang utama tuh. Gerbang utama. Iya. Jadi penjaga situ sempat menutup dan kami paksa buka. Iya. Waktu kami paksa buka, ada ancaman dari ininya. Security. Dia nembakin pistol. Jedar. Jadi kami pertama takut. Iya. Tapi karena kami rame, kami tetap paksakan buka. Dobrak sama tangan atau sama tangan. Alat? Oh. Kami tanpa alat, sama tangan dorong. Iya. Dan akhirnya terbuka. Dan disitulah orang yang pertama keluar itu dipukuli. Yang pertama keluar. Satpam di luar udah berjaga, mereka udah megang senjata. Iya. Pas keluar, kami semua ditodong pistol. Ditodong pistol karena ada security-nya nggak tahu kenapa. Cuman 2 kali tembakan. Setelah 2 tembakan pertama peringatan dan tembakan kedua. Iya. Tembakan kedua ini ada sekitar 2 orang Indonesia yang terkena. Meninggal di tempat atau? Meninggal di tempat. Orang Indonesia. Selain orang Indonesia masih ada negara lain yang bergabung? Yang bergabung. Oh, waktu kami kabur nggak ada orang negara lain yang. Cuma Indonesia. Aja. Tapi di dalam itu ada dari negara lain. Ada orang dari negara lain. Pakistan, Bangladesh, India. Iya. Sama negara Cina. Sebelum melarikan diri dari komplek perusahaan itu, Dwi nggak ada cerita sama rekan-rekan yang lain kenapa bisa sampai di Kamboja? Nggak? Jadi saya belum sempat untuk nyari cerita itu. Jadi itu setelah kami keluar baru kami cerita kenapa bisa sampai ke Kamboja. Keluar. Berarti setelah melarikan diri dari gerbang utama tadi, langsung ke mana kawan-kawan yang ratusan orang itu? Yang ratusan orang tadi. Jadi kami harusnya ke kiri semua. Lari ke kiri. Jadi pas keluar karena udah panik, ditodong pistol, nyebar. Iya. Jadi nyebar. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tapi kebanyakan mayoritas ke kanan. Ke kanan semua. Itu ke kanan kemana itu? Itu ke kanan kami nggak tahu arah sebetulnya. Penting udah lari aja dulu dari tempat itu. Iya.
kami udah aman, kami merasa aman. Mm-mm. Penting udah keluar dari tempat itu, udah bebas. Iya. Jadi kami jalan, tujuan kami ke kantor polisi. Tujuan utama. Tujuan utama harus ke kantor polisi. Mm-mm. Dan saat perjalanan itu, kami sempat diberhentikan sama polisi setempat. Iya. Diberhentikan sama polisi setempat, bahasanya mereka akan menjaga kalian. Jadi kalian harus di sini dulu, kata dia. Oh, iya. Kalian jangan pergi kemana-mana dulu. Mm-mm. Dan teman saya yang orang Indonesia yang lain ngomong, jangan percaya orang yang polisi yang di sini. Polisi jalanan gitu ya. Polisi jalanan. Soalnya mereka pasti bakalan berkelompok sama perusahaan itu, kata dia. Jadi kami pun tergerak lagi. Oh, jangan berhenti. Akhirnya kami jalan, ada sekitaran hampir 2 jam lebih. Iya. Kami berjalan menuju kantor polisi. Udah sampai kota. Kami masih berjalan nih. Udah diikuti sama polisi yang berhentikan kami tadi. Iya. Dan saat ada polisi militer Mm-mm. yang mau jemput kami, karena berita kami udah sampai ke Indonesia, Iya. dijemput kami sama polisi militer. Polisi yang jemput kami di tengah jalan tadi hilang, nggak ada lagi. Iya. Udah nggak terlihat pas kami diberhentikan sama polisi militer yang di sana. Itu berapa orang yang ikut rombongan Dwi? Berapa orang kira-kira? Ada itu pertama kami sekitar 150 orang keluar, karena udah pecah di situ, paling 130 orang lagi. 130 itu jalan rame-rame gitu? Ya, jalan rame-rame sekitar 130 orang. Kami ikutin, ada terakhir pas di jalan ada orang yang mau komando karena dia udah tahu jalan. Iya. Setelah keluar dari daerah itu tadi dia tidak tahu, tapi setelah sampai kota dia udah tahu. Iya. Oh, ini jalan ini. Iya. Terus waktu itu Dwi nggak ada pegang alat komunikasi, tas atau apa gitu? Nggak ada sama sekali. Masih disita sama perusahaan? Masih disita. Saya pas lari, saya cuma pakai celana pendek sama baju kaos. Kaos. Bukan baju kaos kayak gini, tapi baju kutang. Oh. Cuman itu saya. Itu aja ya? Itu aja yang tinggal. Yang lari. Kawan-kawan yang lain sama juga? Nggak ada alat komunikasi? Nggak ya? ada. Terus setelah sama mobil PM tadi dibawa kemana? Di situ kami langsung dibawa ke kantor polisi. Kantor polisi. Nggak ada kecurigaan ya? Nggak ada sebelumnya? Sebelumnya kami sempat takut. Kami akan dibawa lagi ke tempat perusahaan. Jadi kami pas naik ke mobil itu, kalau dia belok lagi ke daerah ini tadi, jalan ke arah komplek itu tadi, kami bakal lompat dari mobilnya polisi itu tadi. Rupanya dia sempat pelan waktu mau dekat persimpangan itu tadi. Jadi teman saya udah takut duluan. Jadi dia lompat. Takut dibawa lagi ke itu tadi, dia langsung lompat. Iya. Rupanya enggak ke daerah situ lagi langsung. Tapi betul kami dibawa ke kantor polisi. Jadi teman saya naik lagi ke mobil dan kami langsung dibawa ke kantor polisi. Itu muat satu mobil? Kami paksakan. Terus ada mobil lain nggak, kawan-kawan yang lain? Ada. Jadi berapa orang lagi itu? Mobil tadi sekitaran 110 orang ada yang naik. Mobil yang satu yang besar tadi 110 orang ada. Dan sisanya naik ke mobil pen gitu. Oh, mobil box tuh ya? Mobil box gitu. Kawan-kawan saya yang tadi berarti naik mobil box? Ya. Dan setelah sampai ke kantor polisi, kami kan kurang mengenal satu sama lain. Iya. Nggak ingat. Jadi kami bertanya, mobil yang box tadi mana? Kemana? Nggak ada kok. Nggak sampai sini. Di situ kami udah takut lagi. Berarti udah dibawa ke perusahaan. Udah dibawa lagi sama perusahaan. Kami yakin dibawa perusahaan lagi. Dan mereka mengatakan bahasanya mereka itu udah aman. Mereka itu udah aman. Banyak dibawa lagi. Tapi yang kami yakini mereka itu udah dibawa sama perusahaan lagi. Iya, kayaknya ada orang dalam juga ya. Ada orang dalam. Pasti. Terus begitu sampai ke kepolisian, kalian diinterogasi atau? Kami karena kami belum ada apa-apa, jadi kami diberi minum. Dikasih arahan sedikit. Jadi kami ada orang kepercayaan, bukan kami ya. Jadi teman-teman yang udah lama di sana, ada orang kepercayaan di Kamboja, namanya Pak Dadang. Pak Dadang. Itu dari Indonesia. Dari orang Indonesia yang udah menetap tinggal di sana. Jadi Pak Dadang ini dihubungi sama ini tadi teman saya. Dia ingat nomornya dan dia minjem handphone sama orang kepolisian buat ngubungi Pak Dadang ini. Jadi setelah dihubungi Pak Dadang akhirnya datang. Datang dan dia membantu kami waktu di kantor polisi.
dia berkoordinasi sama bupati, Yang di sana. gubernur, Mm-mm. dia membantu kami. Dan akhirnya kami pun waktu di kantor polisi diberi bantuan sama pemerintahnya. Pemerintah Kamboja. Seperti pangan, Mm-mm. pakaian, kami Mm-mm. dikasih. Pas di kantor polisi kami ngadu. Bahasanya teman kami masih ada yang tinggal di Mm-mm. perusahaan itu. Mohon ditolong. Ya. Mohon ditolong. Dan mereka nggak diam. Kepolisiannya nggak diam. Karena berita udah viral. udah ke nasional. Ya. Mereka nggak diam. Mereka melakukan penggerbekan ke perusahaan itu. Mm-mm. Jadi kami kan belum ada megang alat komunikasi. Ya. Paspor kami udah nggak ada. Jadi orang yang tinggal tadi, mereka ngambil handphone kami. Handphone kami yang disita, dikumpulin jadi satu, Ya. dibawa kantor polisi. Kantor polisi. Dan orang polisi yang ngambil paspor kami ke bos kami yang di Iya. perusahaan. Mm-mm. Jadi disitulah kami bisa megang handphone. Terus siapa yang Dwi hubungi pertama kali ketika handphone itu ada di tangan? Bu Tina, Ibu Agustina, Ibu Agustina, anggota DPRK Setengah. anggota DPRK. Kenapa tertuju ke beliau? Karena saya dulu pernah ngantar pesanan Ibu Agustina. Mm-mm. Dan saya tahu bahwasanya dia itu anggota dewan, anggota DPRK. Jadi saya pertama saya ngomong begini sama Ibu Agustina. Bu, saya minta tolong sama pemerintah Indonesia, Bu. Mm-mm. Saya di Kamboja ini, Bu. Iya. Minta tolong, Bu, dipulangin saya. Mm-mm. Pertama kan orang pasti nggak percaya. Ya. Bahwa kebanyakan orang pasti ini bilang nipu. Penipuan, ya. Jadi saya kirim voice note saya bahasa Gayo, Mm-mm. saya kirim foto saya kirim kakak saya kirim data-data saya sama ibu itu. Iya. Akhirnya ibu itu ada sedikit kepercayaan, belum percaya sepenuhnya. Mm-mm. Jadi orang yang pertama saya hubungi itulah Ibu Agustina. Ya, tapi dia merespon ya. Dia merespon dan dengan sangat baik. Dan akhirnya memfasilitasi kepulangan Dwi ke Takengon. Alhamdulillah memfasilitasi kepulangan saya. Waktu di kantor kepolisian tuh Dwi nggak ada cerita-cerita lain sama kawan-kawan? Di situ mungkin curhat segala macam? Di situ kami masih panik. Uh-uh. Di situ masih panik. Masih belum aman ya? Ya masih belum aman. Soalnya pas kami di kantor polisi, mafia bisa masuk. Mafia di sana bisa masuk. Dia bawa orang, admin judi untuk ngerekrut orang-orang yang ini tadi, orang-orang kami. Mereka nanyain, siapa yang udah lama kerja di Kamboja? Ada beberapa orang yang udah lama, ada yang udah 2 tahun ke atas, 3 tahun ke atas, ada yang sampai 9 tahun. Iya. Udah 9 tahun dia kerja di Kamboja. Jadi mafian tadi ingin merekrut orang-orang yang udah lama ini. Yang udah lama. Jadi saya nggak tahu lagi nasib orang yang direkrut itu gimana. Jadi situ saya pun masih perlu istirahat. Jadi saya istirahat di kantor polisi ada beberapa hari untuk nenangin diri. Setelah itu baru kami dipindahkan ke kantor imigrasi. Ya. Berarti waktu hari keberapa Dwi di situ? Itu di kepolisian tadi? Pertama kali ke kantor polisi itu berarti hari kedua. Dan di kantor polisi sampai 3 hari kalau tidak. 3 hari di kantor kepolisian. Ya. Baru hari keempatnya dipindahkan ke imigrasi. Di sana tentu banyak cerita kawan-kawan. Banyak. Ada yang sampai dibunuh gitu ya? Ada. Jadi mereka cerita belum sampai sebulan 2 orang udah dibunuh sama perusahaan itu. Iya. Dan mereka nunjukin bukti bahwasanya mereka itu ada disiksa. Oh ada. Ditunjukinnya ininya biru, belakangnya udah biru semua. Disiksa, bekas setruman banyak di badan gitu. Dan ada yang sampai kakinya yang ada sampai kaki yang patah. Kakinya patah. Itu mereka kerja apa waktu itu? Admin judi atau? Scam tadi. Oh ya. Dwi tidak terpikir bahwa di Kamboja itu akan nasib sial gitu atau dalam hal lain jadi penjualan organ mungkin? Ya, saya pertama masuk ke negara Kamboja masih di bandara saya udah shock. Iya. Masih di bandara udah shock. Tapi kalau tidak ikuti mereka udah langsung dieksekusi. Karena mereka udah ngancam di awal. Iya. Kalau kamu nggak ikuti, kamu bakal disiksa. Jadi saya mau tidak mau harus ikut.
Terus nasib 2 orang yang mengawal Dwi di bandara? Itu saya tidak pernah tahu lagi tahu. gimana nasibnya. Di kepolisian itu Dwi masih punya uang saku atau Enggak sama habis? sekali. Nggak ada sepeser pun? Enggak ada sama sekali. Saya pergi dari Takengon ini Nggak ada bawa tidak uang? sama sekali tidak membawa uang sepeser pun. Kenapa masih nekat berangkat nggak ada uang? Karena saya yakin sama teman saya tadi, bahwasanya Oh. dia akan bertanggung jawab dan gaji saya pasti akan dipotong sama dia. Ya. Jadi saya meyakini itu, bahwasanya makanya saya berani pergi ke sana tanpa membawa uang. Iya. Nggak ada nelpon keluarga mungkin ibu, bapak gitu? Setelah saya sampai di sana, setelah kejadian baru saya telepon keluarga. Setelah saya minta bantuan sama Bu Agustina, baru saya telepon keluarga saya. Apa tanggapan keluarga waktu itu? Mereka sangat shock. Shock ya. Shock. Apa yang Anda katakan? Mereka nggak percaya bahwasanya Nggak saya percaya. itu sudah sampai di Kamboja. Apa yang dikatakan orang tua saat itu? Ya Allah, mengapa kamu udah sampai sana? Mereka terkejut. Saya Iya. nggak bisa lagi ngasih tahunya kayak mana terkejutnya orang tua kan. Iya. Ada minta uang sama keluarga pembelian tiket pulang itu? Saya kemarin sempat minta bantuan sama ayah saya, tapi kondisi keuangan keluarga pun kurang baik. Kurang baik. Ibu juga demikian ya? Sama ibu juga demikian. Iya. Terus tujuan akhirnya adalah Ibu Agustina. Iya. Terus Dwi sama siapa berkomunikasi? Ada agen lain mungkin yang memfasilitasi kepulangan? Nggak ada. Saya udah berharap penuh sama Ibu Agustina. Nah, bagaimana itu dibayarkan sama Ibu Agustina? Terkait tiket atau dikirim uang? Awalnya saya ini suruh Ibu Agustina buat belikan tiket aja. Tiket. Supaya tidak takut penipuan. Saya suruh belikan tiket. Tapi kata Ibu Agustina, kalau ada yang saya bilang lagi, ini orang ini semua yang belikan tiket, ada 1 orang yang belikan tiket, dia udah biasa mesen tiket, udah pernah mesen tiket kayak itu. Jadi saya minta tolong aja sama dia. Saya bilang gitu sama Bu Agustina. Jadi saya dikirimin uang sama Ibu Agustina. Dikirimin uang sama ibu, saya langsung beli tiketnya. Langsung beli tiketnya. Setelah itu saya kirim bukti bahasanya saya udah beli tiket. Udah pesan tiket ya? Udah pesan tiket sama Ibu Agustina. Itu nggak langsung berangkat pulang ya? Setelah pesan tiket, nunggu berapa hari lagi? Selang 1 hari. Misal sehari ini kita beli, berarti besoknya lagi. Selang 1 hari baru kita diberangkatkan. Iya. Keterlibatan pemerintah Indonesia seperti KBRI mungkin? KBRI sempat melirik sebentar sekali. Meninjau lokasi? Meninjau lokasi, cuman sekali itu aja. Kenapa Anda tahu itu dari KBRI? Ada ini. Atributnya? Ada atributnya KBRI. Tidak sempat bercerita dengan kawan-kawan di sana? Ngomong nggak sempat. Ngomong sama pihak KBRI? Iya. Nggak ada ngomong sepatah kata pun sama pihak KBRI. Berarti berapa hari pul di Kamboja, Dwi? 15 hari. 15 hari ya? 15 hari. Berarti sudah menjadi pengalaman pahit ya? Pengalaman pahit. Apa yang ada dalam benak Dwi saat itu? Ketika ada penyiksaan, ada penahanan makanan gitu, ada kawan yang di strum. Tentunya kita sangat takut ya. Nggak tahu lagi kita harus gimana. Kalau nggak kita turuti pun, apa kata dia, kita bakalan disiksa. Iya. Situ kita semua di situ takut akan pengancaman dia. Jadi apapun yang dia bilang tetap harus dikerjakan. Apakah Dwi terpikir, sebentar lagi giliran saya nih yang di strum gitu? Saya belum terpikir ke situ karena saya ada masa training Masih training. Masih training. Jadi dia kasih waktu buat belajar. Dan teman saya bilang, kalau kamu nggak bisa belajar, kamu pasti bakalan disiksa. Bakalan disiksa habis-habisan. Iya. Makanya kamu harus belajar. Betul-betul belajar. Terus ada laporan Dwi itu hanya makan 1 sendok. Itu di mana? Itu di Waktu di mana? Waktu di imigrasi. Sehari 1 sendok saja? Iya. Di imigrasi. Berarti setelah dari kepolisian ke imigrasi? Ke imigrasi. Jadi kami dari kepolisian pun kami kira sampai ke kantor imigrasi dikasih makan. Kami dari pagi dari kantor polisi, malam itu dikasih nasi. Dikasih nasi sedikit, dan besok lagi baru dikasih lagi. Oh gitu. Itu nasinya
Apa? Nasi gitu aja. Nasi putih Sama telur. sama telur Ceplok gitu ya. telur ceplok, tapi bukan satu telur. Satu telur itu dibagi 4 Oh. Berarti sehari sekali. sehari sekali. Di imigrasi berapa hari? Di imigrasi sekitar hampir 9 atau 10 hari ya. Itu sudah menunggu kepulangan setelah pesan tiket ya? Belum, itu Belum. masih mencari bantuan. Masih mencari. Dari awal sampai imigrasi, di situ baru leluasa megang handphone. Mm-mm. Di situ baru bisa mikir, Ya. sambil cerita kita nyari bantuan gimana caranya. Mm-mm. Dan kami udah berupaya meminta bantuan ke pemerintah melalui video-video yang udah viral-viral itu. Mm-mm. Jadi kami minta bantuan kepada pemerintah dan responnya kurang 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 respons ada. gitu ya. Oh. Kurang Sama pemerintahan Indonesia. sama pemerintah Indonesia. Iya. Terus waktu di imigrasi, Dwi kan sudah tahu kepulangan nih. Tanggal berapa pulang waktu itu. Kan sudah tahu nih. Apakah Dwi yakin akan pulang waktu itu? Saya sempat ragu soalnya ada berita dari teman saya, teman yang ngurusin tiket tadi, Mm-mm. kalau jamnya salah, Iya. kalian bakalan nggak dipulangin. Jangan pesan tiket malam hari, Iya. untuk malam hari. Harus pesan tiket siang hari, Yang hari. jangan malam hari. Jadi ada sekitar 7 orang yang harusnya berangkat pulang, dan hanya 2 orang yang diberangkat pulang. Sisanya? Karena yang 5 tadi dia Uh-uh. mesen tiket pesawatnya berangkat malam hari. Mm-mm. Jadi malam hari orang itu nggak mau urus, Mm. orang itu nggak peduli mau Iya. udah pesen tiket mau nggak. Kalau mereka udah bukan jam kerja, bukan urusan Tidak mereka. ada urusan itu. Jadi saya cek sekali lagi. Uh-uh. Alhamdulillah saya jam 4 4 subuh. sore. Oh, sore. 4 sore saya berangkat ke Indonesianya. Itu dikawal atau memang dibiarkan pergi begitu aja? Ke bandara kami diantar Diantar. sama pihak imigrasi. Mm. Setelah naik pesawat kami pulang masing-masing. Naik pesawat, pokoknya udah pergi dari Kamboja, kami langsung ke Malaysia buat transit ke Indonesia. Itu kami udah dibiarkan. Itu satu pesawat korban semua? Enggak, Oh, cuman kami berdua aja yang korban. berdua. Berarti ada masyarakat lain ya? Ada masyarakat ikut dalam lain. pesawat itu. Ketika selamat nih dari perusahaan tadi, kan sudah naik pesawat gitu kan, udah selamat, masih ada yang hubungi gitu? Atau mungkin orang yang memfasilitasi Dwi tadi minta uang kembali apa? Ada. Jadi dia yang memfasilitasi saya kepergian saya tadi, dia sempat ngomong gini, kamu bakalan saya cari, mau dimanapun kamu pasti bakalan saya cari. Saya nggak menghiraukan itu, saya blok nomornya, saya hapus. Dan saya hapus nomor saya sendiri. Oh gitu. Berarti waktu di Kamboja pakai nomor apa? Nomor Malaysia. Nomor Malaysia. Nomor Malaysia. Memang udah sengaja diganti? Udah sengaja diganti sama orang itu sendiri yang ganti. Agent tadi nyuruh saya buat ganti kartu. Tapi bisa komunikasi ke Telkomsel gitu? Nggak bisa. Jadi kan harus ada paket roaming buat keluar negeri. Jadi saya difasilitasi itu juga, dibelikan paket roaming buat internetan. Makanya bisa komunikasi ke Indonesia gitu. Berarti itu pas waktu di Malaysia. Waktu pulang, karena kami tinggalnya di bandara, waktu pulang kan dari Kamboja ke Malaysia, transit di Malaysia. Jadi kami di bandara itu 1 hari. 1 hari. Nunggu untuk keberangkatan ke Indonesia. Waktu Dwi berangkat naik ke pesawat, masih ada kawan yang tinggal waktu itu? Masih banyak. Masih banyak? Masih banyak. Hanya harapannya ke pemerintah? Ya, mereka hanya berharap ke pemerintah supaya pemerintah mau membantu mereka. Dan sampai saat ini mereka masih berharap bantuan pemerintah itu. Ke KBRI atau? Ke pemerintah Indonesia. KBRI cuman membantu surat buat mereka bisa pulang ke Indonesia. Iya, berarti tidak memfasilitasi dana. Tiket pesan sendiri. Tiket pesan sendiri. Menteri Luar Negeri juga tidak ada komunikasi? Tidak ada sama sekali. Kawan-kawan nggak ada yang bilang pernah berkomunikasi dengan Menlu atau staf itu? Enggak ya? Jadi ada beberapa orang yang udah pulang duluan karena memiliki koneksi dan mempunyai uang. Mereka udah bekerja lama,
mereka bisa beli tiket sendiri, Mm-mm. bisa membayar denda, keluar dari Kamboja, Mm-mm. mereka keluar pulang ke Indonesia. Mm-mm. Jadi yang tidak ada ini, mereka harus berharap sama pemerintah Iya. bagaimana caranya supaya pemerintah mau bantu. Hmm. Jadi mereka berusaha udah buat video bersama-sama gitu, bahasanya mereka di Kamboja Iya. kesusahan, dan pemerintah tidak merespon Mm-mm. masih belum merespon keadaan mereka itu gimana. Ada tempo waktu ketika di imigrasi itu? Mungkin hanya 2 minggu, 3 minggu. Setelah itu kalian kami keluarkan? Oh tidak ada, Tidak ada ya? sampai ada yang di Menjemput. dalam Oh. imigrasi itu sudah sampai hampir 4 bulan. Oh, 4 bulan tidak keluar dari imigrasi. sebelum ada yang memfasilitasi pulang. Ya, Terus waktu itu seandainya tidak direspon sama Ibu Agustina gimana, Dwi? saya kalau udah nggak direspon sama Ibu Agustina hari itu, Hah? mungkin saya nggak ada lagi harapan. Oh gitu. Udah habis harapan. Kenapa Anda katakan habis harapan? Karena nomor handphone Hah? nggak ada lagi. Cuman satu itu aja? Iya, cuman satu itu aja yang menurut saya bisa membantu saya. Mm-mm. Selain itu nggak ada lagi. Berapa menit sekali Anda me-WhatsApp atau menghubungi? Sangat sering. Sangat sering ya? Sangat sering. Sangat banyak saya WhatsApp Mbak Agustina. Tentu sangat mengganggu waktu dia sebagai Ya. anggota DPRK. Pasti sangat mengganggu. Jadi saya sangat berterima kasih lah pada Ibu Agustina yang udah membantu saya, Iya. yang sudah memfasilitasi saya, Mm-mm. kepulangan saya. Jadi saya sangat tersentuh lah. Mm-mm. Orang tua saya pun belum mampu, Iya. tapi Ibu Agustina orang yang agak jauh dari saya, Tidak ada tapi hubungan saudara. tidak ada hubungan saudara, tapi mau membantu saya dengan Mm-mm. baik. Dan sudah bertemu sama Ibu Eh, Agustina? saat ini belum. Ada rencana? Saya sudah ke rumah Ibu Agustina, tapi Ibu Agustina sedang ini rapat, nggak ada di rumah lah. Iya. Berarti hari apa Dwi tiba di Takengon? Tanggal 2, Berarti awal Novembernya awal gitu. November. Langsung ke ke rumah, ke Langsung Mulia Jadi. ke rumah, Langsung menemui orang tua. langsung menemui orang tua. Setelah itu nggak keluar lagi? Nggak keluar lagi. Setelah sampai ke rumah, saudara saya Hah? ditelepon sama agen saya yang kemarin. Mm-mm. Bahasanya saya itu akan dicari. Oh, Mereka mengaku bahasanya mereka itu orang transmigrasi, bukan imigrasi. bukan imigrasi, transmigrasi. Hubungannya? Hubungannya ingin menanyakan saya Mm. gimana kepulangan saya. Oh gitu. Tujuannya seperti itu. Anda mencurigai itu suruhan siapa? Bukan suruhan, tapi itu ancaman yang udah diberikan di awal Oh, waktu saya di Malaysia. Anda yakin orangnya tidak ada ya? Hanya ancaman saja? Ya, saya pertama yakin, bahwasanya mereka ini pasti, karena saya udah merugikan mereka, pasti mereka Ya, bakal nyari saya. Karena sudah memfasilitasi paspor gitu ya? Pasti dia mencari saya. Jadi saya di situ takut, Mm. nggak berani keluar rumah. Berapa minggu? Seminggu ya? Seminggu. Ada Berarti sekitar seminggu menetap di Mulia Jadi. menetap di Dan Mulia sudah Jadi. ganti nomor HP Sudah ganti nomor handphone supaya aman. supaya aman dan tidak dihubungi lagi sama mereka. Mm. Saya pun nggak mau lagi terjadi hal Terjadi. seperti ini. Kalau ada pesan-pesan lagi tidak mau berangkat lagi? Tidak mau berangkat lagi. Kalau diajak ke Batam, jalan-jalan? Tidak lagi. Jalan-jalan pun tidak mau lagi? Cukup udah cukup ini sekali. Cukup di Takengon aja? Cukup taken aja. Terus kok seandainya kawan tadi nelpon lagi, Dwi respon? Yang pertama yang nelpon Dwi yang dibilang ke Batam itu? Enggak lagi. Masih ada komunikasi? Sampai saat ini udah nggak ada lagi. Soalnya saya terakhir menghubungi dia kemarin, saya udah nggak aktif lagi. Oh, nomornya nggak aktif lagi? Nggak aktif lagi. Kalau seandainya dia masih ada nih, Bung Dwi, apa yang Anda sampaikan ke kawan itu? Yang Anda percayai bisa memfasilitasi saudara bekerja di Batam di bagian kebun sawit? Pastinya saya akan menyuruh dia buat pulang aja. Pulang ke Takengon? Pulang ke Takengon. Dia orang Medan. Dia orang Medan. Tapi lama tinggal di Takengon, kerja sama saya. Pasti saya akan menyarankan ke dia kalau bisa pulang. Jangan ke Kamboja lagi. Karena sempat bertemu di Kamboja kan? Sempat. Dia di perusahaan lain. Anda tidak ada hubungan saudara? Sama dia?
Tidak, saya hanya sebatas teman sama dia. Tapi yakin. Tapi yakin karena dia pernah saya pekerjakan. Iya. Jadi istilahnya dia balas budinya seperti ini. Mm. Saya pastinya sangat kesal lah sama dia. Iya. Tapi mau gimana, namanya manusia kan. Baik Bung Dwi, kan di Kabupaten Aceh Tengah ini banyak pemuda-pemudi kita yang mereka menilai pekerjaan itu sangat sempit gitu, sehingga terjebak dengan pesan-pesan berantai. Kira-kira untuk pemuda-pemudi Aceh Tengah, apa yang ingin Dwi sampaikan supaya tidak terjebak dengan kegiatan yang sama seperti Dwi lakukan? Buat teman-teman semua, sejauh seenak apapun di negeri orang, tetap di negeri sendiri melebihi negeri orang. Ya. Mau sejauh apapun kamu berangkat, sesenang apapun kamu di sana, senangan kita bersama orang tua kita, bersama keluarga kita, itu jauh lebih baik daripada kesenanganmu di luar. Sekarang Dwi sudah mulai aktif di kegiatan apa? Jadi hari ini hari pertama saya kerja. Masya Allah, luar biasa. Apa ini kerjanya? Ini kerja sama Bang Wingayo. Wingayo delivery, pesan online ya? Pesan antar makanan, pesan online. Luar biasa. Karena kurangnya respon pemerintah Republik Indonesia, Bung Dwi. Kira-kira apa saran dari Dwi sendiri? Karena masih banyak kawan-kawan kita yang Indonesia di Kamboja yang terjebak, tersesat gitu. Apa sebenarnya saran yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Pemerintah berjanji akan memulangkan rakyat Indonesia yang berada di Kamboja. Iya. Nyatanya sampai sekarang Belum. rakyat Indonesia masih berkeliaran dan disiksa di Kamboja. Iya. Jadi janjinya itu aja. Menagih janji Menagih pemerintah. janji itu aja. Artinya pemerintah serius lah dengan janjinya Ya. memulangkan warga negara Indonesia di Kamboja. Iya. Kira-kira begitu. Baik, Bung Dwi. Semoga hari-hari ini tidak lagi terulang, terutama untuk kawan-kawan kita di Kabupaten Aceh Tengah. Jangan tergoda dengan pesan-pesan yang manis, menawarkan gaji yang besar di luar negeri. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Kan begitu Bung Dwi. Iya. Kalau saya ajak ke Batam mau Bung Dwi ya? Enggak lagi. Enggak lagi. Udah cukup. Oke, kira-kira terakhir Bung Dwi harapannya untuk kawan-kawan lain sebagai masukan. Semoga teman-teman semua jangan ada lagi yang tertarik untuk bekerja ke luar negeri, terutama di Kamboja. Iya. Karena saya sudah merasakan pahitnya dan sengsaranya berada di negeri orang. Mau sengsara apapun kita di negeri kita sendiri, selama kita masih bersama keluarga, akan tetap lebih menyenangkan daripada di negeri orang. Baik, luar biasa. Tapi nggak ada bawa apa-apa dari Kamboja, Bung Dwi? Nol sama sekali. Nggak ada oleh-oleh? Bawa barang ke sana malah barangnya yang ditinggal. Oke, baik. Rekan sobat, terima kasih kebersamaan kita hari ini bersama Dwi. Begitulah kesaksian beliau selama berada di Kamboja, mendapat siksaan dan juga ancaman. Tentu ini menjadi alarm untuk kita semua, jangan terjebak dan semoga kehidupan kita lebih baik di negeri sendiri. Terima kasih Brejen, salah bertegah, benar berpapa, kadang-kadang cerak lepas, ketawai deras kin penanute, kadang-kadang cerak terlanjur, keta tanuh gemur, kin penyembui. Nemu karena pirak kita berbiak, nemu karena tembege kita bersaudara. Brejen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada, mana ada.